Hilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Tutun Ermawati dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya penyuluh lingkungan hidup ahli muda. Pada kesempatan ini saya ingin berkenalan dengan Bapak sebagai warga sekolah di SMA 1 Pangkalan Baru ya. Saya akan memperkenalkan tentang pengenalan gerakan perilaku berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Izin Pak untuk perkenalan, nama Bapak siapa? Pak Prima, Pak Prima, ya. Bapak sebagai apa di sini Pak? Sekolah? Pramutaman. Wow, Pramutaman di SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Jadi tugas Bapak sehari-hari apa Pak? Ya, seperti ini, serem-serem kembang. Kita kira-kira mana yang kurang bagus. Membersihkan sampah juga Pak? Ya, Masuk itu? TPA juga. TPA juga. Yang terkumpul itu kita eksekusi. Oh, iya. Untuk saat ini Bapak sudah mengenal tentang gerakan perilaku berbudaya lingkungan hidup di sekolah belum Pak? Gimana? Sudah mengenal tentang gerakan perilaku berbudaya lingkungan hidup di sekolah? Gerakan Perilaku berbudaya lingkungan hidup. Ada sudah pernah mengenalkan nggak ke Bapak? Belum ada ya Pak. Oke, baik. Saat ini saya akan memperkenalkan beberapa gerakan perilaku berbudaya lingkungan hidup di sekolah Pak. Jadi gerakan ini Pak itu merupakan aksi kolektif Pak. Jadi dia berupa sukarela, ya sukarela, tidak ada paksaan, berjejaring dan sadar bahwa berkelanjutan yang dilakukan sekolah dalam menetapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Jadi ramah lingkungan hidup artinya nih Pak, jadi kita menyintai segala sesuatu yang ada tentang lingkungan Pak. Ya, ada beberapa banyak kegiatan yang dilakukan di dalamnya Pak. Yang pertama kali adalah salah satunya adalah kebersihan, sanitasi dan drainase. Jadi kalau di sini misalnya selokannya masih kotor, itu dibersihin bersama-sama. Kemudian drainasenya masih ada gulma, dibersihkan bersama-sama. Terus budaya cuci tangan Pak untuk kebersihan. Dan airnya itu jangan langsung dibuang ke selokan, tapi ditampung. Karena kan musim kemarau nih, jadi bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan sampah Pak. Nah, pengelolaan sampah di sini itu pengurangan dan 3R. Pengurangannya itu salah satunya misalnya Bapak kalau sehari-hari membawa botol minuman, jadi tidak menggunakan air mineral tapi menggunakan air isi galon, isi ulang. Kemudian membawa makanan tidak ulang, tidak menggunakan styrofoam. Terus kemudian membuat botol mineral itu menjadi wadah pot, jadi menggunakan. Kemudian sampah-sampah di sini Pak, ini kan banyak dibakar ya Pak ya, dibakar. Nah, untuk saat ini Pak, kalau gerakan perilaku berbudaya lingkungan hidup di sekolah ini tidak boleh membakar sampah Pak ya. Karena apa? Karena dibakar itu menimbulkan bahaya untuk hidup di dalam tubuh kita. Nah, dengan banyaknya daun di sini Pak, itu ada solusinya, yaitu dengan membuat kompos Pak dari daun kering. Itu caranya cukup mudah Pak. Coba Pak lihat YouTube-nya Pak. Saya ajarin cara membuat kompos dari daun kering. Bapak bisa lihat itu YouTube-nya. Nah, pertama kali Pak itu sampahnya daun kering itu, nah bisa dilihat ya Pak YouTube-nya ya. Nah, sampahnya itu ditaruh di kantong plastik ya, kantong plastik. Kemudian nanti ditambahkan dengan
makanan sisa yang sudah basi dimasukkan ke situ untuk mempercepat prosesnya, kemudian diikat dan didiamkan selama 60 hari, sudah dimasukin ke kantong plastik aja. Nah itu setelah nanti pembusukan nanti akan mengalami proses pembusukan jadi kompos. Nanti bisa dilakukan Pak di sini Pak, sisa-sisanya diajakin, jadi nggak dibakar lagi ya, nanti nggak dibakar lagi tapi dibikin kompos gitu. Kira-kira bisa dilakukan nggak Pak? Yang tadi Pak, bikin kompos tadi. Kalau kompos sebenarnya Ini kan daun-daun nih Pak, tinggal dimasukin ke kantong plastik aja. Nanti disediakan kantong plastik, dimasukkan ke kantong plastik, terus ditutup sama sampah, sisa makanan. Nanti dibiarkan selama 60 hari 3 bulan. Itu aja Pak. Ya bisa ya Pak. Ya. Oke. Nah nanti selain itu kan hasil kompos tadi bisa digunakan untuk media tanaman Pak supaya subur. Ya mudah kok Pak. Sampah daun kering ini kan sampah daun kering kan. Nah sampah yang botol bekas mineral itu Pak jangan dibuang, tapi dijual Pak. Bank sampah nanti ya, botol-botol sampah ini jangan langsung dibuang ke TPA, jangan dibakar Pak, tapi dijual ke bank sampah. Nah untuk yang upaya lainnya setelah pengelolaan sampah adalah upaya pembibitan Pak, pemeliharaan dan tanaman. Nah ini dilakukan bersama-sama, pembibitan nanti kemudian sama-sama menanam tanaman. Nah nanti media tanamnya tadi dari kompos tadi itu Pak. Nah media tanamnya kita jadi lingkungannya jadi hijau Pak, nggak gersang seperti ini. Nah kemudian nanti tanamannya juga nanti disiram sama-sama sama siswa nih Pak. Ya jangan cuma Bapak aja, tapi kita juga menyiram tanamannya supaya tidak mati. Konservasi air juga sama Pak, dia menggunakan kembali, menghemat air, menggunakan kembali air wudhu misalnya jangan dibuang, tapi disiram untuk tanaman. Air cuci tangan jangan dibuang, disiram untuk tanaman. Kemudian membuat biopori, kompos tadi pakai pipa nanti diajarin di sekolah ini. Kemudian kompensasi air energi Pak, misalnya mematikan lampu di siang hari, tidak menggunakan lampu. Kemudian suhu AC itu sampai 24 derajat, jangan 16 ya, langsung dingin sekali. Nah itu menggunakan suhu AC di bawah 24 derajat Celcius. Kemudian mematikan lampu di siang hari, tidak menggunakan cahaya. Kemudian menggunakan sepeda ya, hemat energi. Kemudian yang terakhir adalah inovasi. Pokoknya sekolah ini misalnya tadi membuat ekoprint, tapi dia ekoprint tadi dapat dari daun-daunan di sekolahnya. Nah demikian Pak beberapa rangkaian gerakan perilaku berbudaya lingkungan hidup sekolah. Nah gimana Pak, menurut Bapak ada pertanyaan dari sekian ini Pak? Sampah dari plastik tadi dibuat menjadi prakarya sekolah siswa. Itu beberapa itu. Di sini pun sudah menggunakan daun kering ya Pak ya untuk membuat ekoprint. Nah, bagaimana caranya itu supaya kebun sekolah di SMA 1 Pangkalan Baru ini kan juga ada 18. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai media tanaman untuk penghijauan di SMA 1 Pangkalan Baru. Alangkah baiknya dari beberapa kompos yang sudah dibuat nanti sebagai penyubur tanaman di kebun sekolah SMA 1 Pangkalan Baru. Kemudian itu bisa terlaksana. Kemudian seperti yang kita ketahui, gerakan perilaku berbudaya dengan duduk sekolah ini tidak hanya dikerjakan oleh 1 orang dan 2 orang saja, tapi semua warga sekolah di sini, dari kepala sekolah, dari siswa, guru, tenaga pendidik, sama satpam, petugas kantin, kemudian petugas kebun dan masyarakat sekitar sekolah. Nah, itu pun juga dilakukan dengan bantuan orang tua ya, sikap dari orang tua, kemudian komite, itu bisa dilakukan semuanya. Itu bagaimana supaya mewujudkan sekolah ini ramah lingkungan ya, perubahan perilaku tadi bahwa sekolah ini bisa ramah lingkungan dari sikap
sikap yang ditunjukkan itu menunjukkan bahwa warga di sini sudah melakukan ramah lingkungan. Harapannya itu semua bisa dilakukan untuk menjadikan sekolah ini bersih dan indah, gitu Pak. Nah, dari beberapa item ini saya rasa saya optimis bahwa semua warga sekolah di sini bisa melakukannya, tapi dengan satu komitmen bahwa perubahan sikap ini tidak dilakukan hanya sementara, tapi kesinambungan dan konsisten. Nah, seperti itu. Nah, harapannya juga dari diri kita sendiri untuk merubah mindset itu. Kita semua merubah mindsetnya bahwa kita sendiri pun akan menjaga lingkungan ini supaya untuk berkesinambungan ke depannya. Dampak yang sudah kita dapatkan dari sekarang ini dengan adanya perubahan iklim, suhu di bumi ini sudah kita rasakan sangat panas sekali. Itu efek juga dari beberapa gas sampah yang metan yang dihasilkan. Dari sampah yang dihasilkan ini menyumbang beberapa gas yang menyebabkan ozon tadi menipis. Harapannya dengan perubahan perilaku ramah lingkungan ini kita bisa menjadikan iklim di yang kita rasakan ini meminimalisir kondisi penipisan ozon. Itu saja Pak dari saya. Harapan itu ini di sini bahwa perubahan perilaku ramah lingkungan tidak dilakukan oleh sendiri, tapi semua warga sekolah di sini. Baik, terima kasih. Tagline-nya saya bahwa hidup ini tidak sementara, tapi ada anak cucu kita yang akan menikmati membutuhkan udara juga. Kalau tagline Bapak apa Pak untuk memotivasi lingkungan ini Pak? Mari kita jaga bersama. Oke. Selama-lamanya. Terima kasih Pak atas waktunya. Salam lestari.